Bapak M. Yusuf Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang menjawab salam saya doakan semoga panjang umur, semoga dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang berkah dan halal. Bagi yang belum dapat pasangan, semoga segera dapat pasangan. Dan bagi yang sudah dapat pasangan, insya Allah tahun depan ke penghulu. Oke, jadi mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, karena sepertinya juga agak mumet juga tadi menunggu, seperti yang disampaikan oleh MC, bahwa seperti itulah perjuangan kita. Tidak ada yang lurus-lurus, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, tapi disitulah ada sedihnya. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kita bersama-sama melepaskan beban ataupun yang terasa berat di hati dan pikiran kita. Kita sama-sama membuat form kita punya perasaan dulu. Jadi caranya seperti ini. Kita sama-sama tarik napas yang dalam-dalam melalui hidung, kemudian kita tahan sejenak, dan setelah itu baru kita keluarkan, kita lepaskan melalui mulut. Bisa semuanya ya? Oke, kita mulai. Tarik napas, tahan, lalu hembuskan melalui mulut. Nah, sekarang dalam perasaannya lapang, kita naik kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita lebih ke berkomunikasi kepada diri kita, lebih introspeksi diri kita dengan lebih menyimak apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Jadi sekarang ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kita bersama-sama kita memejamkan mata sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan, supaya bisa lebih terfokus dan lebih khusyuk menyimak apa yang saya sampaikan. Mulai sekarang saya mohon semuanya menutup matanya. Sekarang bayangkan jika Allah memutar video rekaman tentang kehidupan kita di tahun 2025. Mungkin kita akan tersenyum melihatnya, atau mungkin juga kita akan sedih, atau mungkin bahkan menangis melihat betapa sulitnya perjuangan kita di tahun 2025. Kemudian betapa besar cobaan dan ujian yang silih berganti menimpa hidup kita. Betapa banyak masalah yang harus kita hadapi sendirian. Tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh ujian, penuh cobaan untuk kita. Banyak kesalahan yang kita lakukan, betapa sering kita memanipulasi pekerjaan, dan betapa sering kita memendam kesedihan sendiri. Tidak ada yang tahu apa dan bagaimana luka kita. Tidak ada yang tahu tangisan kita, dan tidak ada yang tahu doa kita di malam hari. Tapi ketahuilah bahwa Allah Maha Tahu di atas dari segala-galanya. Bayangkan wajah ibu dan ayah kalian. Bayangkan mereka yang dulu masih segar, masih kuat bersama-sama dengan kita.
Bayangkan juga raut wajahnya sekarang. Orang yang dulu lelah mencari nafkah untuk kita. Orang yang rela menahan lapar demi melihat anaknya kenyang. Orang yang setiap malam berdoa di saat melihat anaknya sedang tidur. Orang yang selalu bermimpi melihat anaknya bahagia. Hari ini kita bekerja bukan hanya untuk mengejar gaji, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk membalas walau sedikit jasa orang tua yang tidak akan pernah mampu untuk kita balas seluruhnya. Sekarang silahkan buka matanya kembali. Teman-temanku semuanya, sebagian dari kita melewati tahun 2025 dengan tangis yang orang lain mungkin tidak pernah melihatnya. Ada yang mungkin kehilangan keluarganya di sini. Ada yang rumah tangganya bermasalah. Ada yang menahan tekanan pekerjaan sambil tetap tersenyum di hadapan tamu. Ada yang di saat malam penuh dengan doa, tapi paginya penuh tuntutan dan tekanan. Dan ada yang terlihat kuat, padahal hatinya sudah sangat lelah dan rapuh. Tapi lihatlah diri kalian hari ini. Kalian masih kuat, kalian masih bisa berdiri, kalian masih bisa bekerja, dan kalian masih kuat untuk terus berjuang demi keluarga kita, demi masa depan kita. Itu bukan karena kuatnya fisik kita, tapi karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka bersyukurlah semua, pada hari ini kita semuanya masih tetap kelihatan sehat, masih tetap bisa bekerja. Bayangkan orang-orang teman-teman kita yang di luar sana mungkin ingin bekerja tapi tidak ada pekerjaan, mungkin menginginkan sesuatu tapi mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Setiap hari kita datang ke Hotel Maxwell. Hotel ini bekerja untuk melayani tamu. Kita datang membersihkan kamar, melakukan setup untuk setiap ruangan, menyajikan makanan, mengerjakan laporan yang mungkin sudah tertumpuk, kemudian menahan emosi, namun tetap berusaha untuk tersenyum meski hati kita sedang capek. Semua itu jika diniatkan karena Allah akan menjadi sumber pahala untuk kita, untuk diri kita, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itu para ulama mengatakan pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, setiap detiknya akan tercatat sebagai pahala untuk kita. Jadi kalian semua yang ada di dalam ruangan ini bukan hanya sebagai karyawan, kalian adalah penyumbang nafkah untuk keluarga, kalian adalah penjaga rezeki untuk keluarga, dan kalian adalah orang yang mencari pahala melalui pelayanan di tempat ini. Saudara-saudaraku semua, ketahuilah bahwa sumber kehidupan kita ada di sini, ada di Maxwell Hotel and Resort Makassar. Rezeki yang masuk ke rumah kita dan yang keluarga kita nikmati setiap hari datangnya dari sini. Senyuman bahagia oleh pasangan kita juga datangnya dari hasil kerja kita di sini. Kalau tempat kerja ini aman, nyaman, baik, dan terus maju,
maka rezeki kita pun ikut baik. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, rawatlah tempat kerja kita ini. Jagalah, perlakukan tempat ini seolah-olah rumah kita sendiri. Karena jika tempat kerja kita ini baik, hidup kita pun insya Allah ikut baik. Saudara-saudaraku semuanya, ketahuilah bahwa orang yang bekerja dengan cinta dan hati yang tulus, hatinya, hasilnya pasti akan berbeda. Orang yang membersihkan kamar dengan cinta yang tulus dan ikhlas, kamar itu akan memiliki energi positif dan tamu pun ikut merasakannya. Orang yang memasak dan menyajikan makanan dengan ikhlas, makanannya akan terasa enak dan lezat. Orang yang melayani dengan senyuman dan tulus yang ikhlas, tamu pun akan merasa nyaman. Oleh karena itu, tahun 2026 nanti kita harus bekerja bukan hanya untuk mengejar gaji, bukan hanya untuk mengejar target, tapi bekerja dengan cinta yang disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ketahuilah bahwa setiap tetes keringat kalian, setiap harapan kalian, dan setiap kelelahan kalian tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh itu untuk dirinya sendiri. Tidak ada usaha yang hilang, tidak ada keikhlasan yang sia-sia, dan tidak ada senyuman yang tulus yang tidak kembali dalam bentuk rezeki. Saudaraku semua, hidup kita akan ketinggalan dan kalah kalau kita hanya melakukan hal yang sama setiap hari. Tamu kita butuh pengalaman, bukan hanya sekedar pelayanan, bukan hanya sekedar menghafal SOP, tapi tahun 2026 akan menjadi tahun inovasi untuk kita semuanya. Kita harus lebih kreatif, kita harus lebih peka, kita harus lebih cepat, dan kita harus lebih peduli. Biarkan tamu kita merasakan bahwa di Maxon Hotel and Resort Makassar ada ketulusan, ada hati yang bekerja, bukan hanya tangan, bukan hanya ucapan dengan mulut. Teman-temanku semuanya, coba kita bersama-sama bayangkan anak kita, anak kalian yang sedang tidur di rumah, sedang menunggu kita untuk pulang, tanpa tahu betapa lelahnya kalian hari ini. Coba juga bayangkan pasangan kalian yang sedang menunggu di rumah, yang ingin melihat kalian pulang dengan selamat, ingin pulang dengan senyum, dengan hati yang tenang. Dan coba bayangkan ibu kalian yang mungkin sudah semakin tua, atau mungkin sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mereka dulu selalu bermimpi melihat kalian hidup bahagia. Coba juga bayangkan wajah ayah kita yang mungkin pernah berkata, "Nak, hati-hatilah bekerja, biar
biar sedikit yang kau dapat, yang penting halal. Tidak apa-apa kalian hidup sederhana, tapi selamat dunia dan akhirat. Yang penting perjalanan karir mulus, dan orang akan terus mengenang kita karena kebaikan kita. Teman-temanku semuanya, kita bekerja bukan untuk kaya, tapi untuk membuat keluarga kita tenang dan bangga melihat kita bekerja, untuk membuat mereka bahagia, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah kekurangan. Itulah cita-cita kita, itulah niat kita, dan itulah semangat kita yang membuat kita terus bekerja tanpa mengenal lelah. Dan itulah yang membuat kita berada di tempat ini pada hari ini, pada saat ini. Sekarang saya ingin mengajak kepada kita semuanya melepaskan tahun 2025 dengan penuh kenangan. Mungkin itu kenangan pahit, mungkin juga itu kenangan manis. Kita lepaskan dengan ikhlas, dan kita simpan beberapa catatan yang harus kita perbaiki, dan kita sambut tahun 2026 dengan semangat dan motivasi, dengan cita-cita untuk menjadi lebih baik. Dan untuk doa ini, izinkan saya untuk mengajak kalian, jika berkenan, silakan tutup matanya kembali, dan boleh juga dengan berdoa sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada detik ini, di ruangan ini, kami datang kepadamu dengan hati yang tidak sempurna, dengan jiwa yang sering goyah, dengan iman yang sering surut, dan dengan perbuatan yang tidak selalu Engkau ridhoi. Ya Allah, kami memohon ampun atas semua kesalahan kami. Ampuni kami yang sering lalai, yang sering menunda kebaikan, yang sering malas ketika bekerja, yang kadang menyakiti teman sendiri, yang kadang berbicara kasar kepada teman, juga kepada tamu, dan kadang tidak menjaga amanah dalam bekerja. Ampuni kami ya Allah, ampuni lidah kami, ampuni hati kami, ampuni sikap kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kami ya Rabb. Karena tanpa ampunan-Mu kami bukanlah siapa-siapa. Alhamdulillah ya Allah, izinkan kami berdoa untuk manusia yang paling Engkau muliakan di dalam hidup kami, yaitu ayah dan ibu kami, orang yang pernah berjasa untuk kami, orang yang jasanya tidak akan pernah kami lupakan.
Mereka yang dulu mendorong kami ketika kami masih kecil, mereka menggendong kami, mereka mengajar kami untuk berjalan, yang dulu menenangkan kami di saat kami menangis, yang dulu mengusap kepala kami saat kami sakit, kemudian mengajar kami melangkah selangkah demi selangkah, dan yang dulu mengantar kami ke sekolah dengan impian dan harapan yang besar. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami seluruhnya tanpa tersisa ya Allah. Jika ayah dan ibu kami masih hidup, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Berikan mereka ketenangan yang luas ya Allah. Jauhkan mereka dari segala penyakit. Jauhkan mereka dari rasa sedih karena kenakalan-kenakalan kami ya Allah. Jadikan kami anak yang membahagiakan orang tua, yang tidak membuat mereka menangis lagi, kecuali menangis karena kebahagiaan. Jika di antara mereka ada yang sudah Engkau panggil pulang menghadap, ya Allah, lapangkan kubur mereka. Berikan cahaya di tempat mereka. Tempatkan mereka di sisimu yang paling indah. Ampuni segala salah dan hilaf mereka ya Allah. Dan jadikan kubur mereka taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, sampaikan kepada ayah dan ibu kami bahwa kami rindu ya Allah. Kami sayang mereka ya Allah. Dan sampaikan ucapan kami kepada mereka. Terima kasih atas segala pengorbanan mereka untuk kami, atas setiap tetes air mata yang mereka sembunyikan demi menjaga kebahagiaan dan demi menjaga perasaan kami ya Allah. Semua itu tidak sanggup untuk kami membalasnya, kecuali hanya dengan memohon ampunan dan memohon kepadamu untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami bekerja bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk keluarga kami. Ya Allah, bahagiakan pasangan kami, kuatkan mereka ketika kami sedang bekerja, lindungi anak-anak kami, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan mereka anak sebagai kebanggaan orang tuanya ya Allah. Jadikan mereka anak yang sehat, yang cerdas, yang lucu, yang membawa keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah, Engkaulah yang menjaga ketika kami tidak bisa pulang tepat waktu, ketika kami harus bertahan untuk bekerja di tempat ini. Engkaulah yang menguatkan mereka ketika kami pulang dalam keadaan lelah. Ya Allah, tahun 2025 mungkin penuh kesalahan untuk kami, penuh kegagalan, penuh tangis yang kami sembunyikan, penuh tekanan yang kami tahan sendiri. Tapi ya Allah, jadikan tahun 2026 sebagai tahun bangkitnya harapan kami, tahun menguatnya iman kami, tahun yang penuh cahaya, tahun yang Engkau berkahi, tahun yang rezekinya Engkau luaskan, dan tahun yang lebih baik dari semua tahun yang pernah kami lalui. Ya Allah, kami tidak selalu kuat, kami tidak selalu baik,
tidak selalu ikhlas, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesempurnaan. Tapi hari ini kami pulang membawa hati yang lebih lapang, hati yang lebih lembut, lebih bersyukur, lebih dekat kepadamu, dan lebih siap bekerja dengan cinta. Terimalah doa kami meski kami tidak pantas. Kabulkan harapan kami meski iman kami masih surut. Lindungi langkah kami meski kami sering tersesat. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Rabb, karena Engkaulah sebaik tempat-tempat bersandar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepadanya semua yang hadir di tempat ini agar sama-sama saling memaafkan satu sama yang lain. Terkhusus yang di samping kiri kanannya, silahkan berjabat tangan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.